Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Monggo pengawasan wonten ing dalu punika kita bika sarana maos basmalah wa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni Warzuqni ilma yanfa'uni. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang alhamdu, tentang perkara alhamdu dan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin juga kita telah mengulas tentang makna alhamdu dan juga jenis-jenis dari alhamdu dan juga makna asyukru serta perbedaannya. Maka dari itu pada minggu ini insya Allah kita akan mengulik tentang sholawat dan akhir dari mukaddimah. Baik, monggo kita sarang-sarang maos matan lan batin kita syarahi sarang-sarang. Wa sallallahu monggo wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nggih. Itu adalah akhir dari matan muqaddimah dari kitab Safinatun Najah, dan kita akan membahas tentang sholawat. Pada rukun muqaddimah harus ada yang pertama itu adalah basmalah. Setelah itu hamdalah, baru nggih sholawat. Ini hal yang sangat penting dan merupakan wajib dalam segala perkataan khutbah, ceramah, nggih. Sebaiknya segala perkataan, bahkan perkataan biasa. Nonton. Dan juga perkataan juga penulisan, nggih. Penulisan kitab, karena selain untuk litabarruk, karena itu juga supaya makbul nggih. Apa yang diinginkan dan dituliskan dan dikatakan. Baik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. As-sholatu. Nah, jadi sallallahu sholla niku maknanya sholawat nggih. Maknanya sholawat, Gusti Allah bersolawat dan bersalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Khotam dan khatimin nabiyyin, napa maknanya nanti akan dibahas. Khatamin nabiyyin saged penghias, khatimin nabiyyin saged penutup para nabi. Dan syarah Imam Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menyarai as-sholatu, sholawat itu adalah hiya al-'atfu, kasih sayang. Sholawat itu maknanya al-'atfu atau kasih sayang. Nah, kasih sayang niku pripun wujude? Nah, niki benten-benten. Maknanya beda-beda. Summa ingkanas minallah. Jadi sholawat itu kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti pada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi seperti dalam ayat ini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat. Nah, makna dari bersolawat ini apa? Adalah Tsumma in kana minallah farahmatun. Maknanya jika dari Allah Subhanahu wa taala, salawat itu artinya rahmat. Jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus au minal malaikah, seperti dalam ayat itu juga. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nah, dan solawat dari malaikat ini itu maknanya istighfar atau tolabul maghfirah atau meminta ampunan. Jadi jikalau ada ulasan malaikat bersolawat kepada Nabi, maknanya malaikat beristighfar. Nah, beristighfar seperti untuk Nabi Muhammad SAW. Au minal adamiyyin, atau dari manusia. Dan solawat jika datangnya dari manusia, itu maknanya fatadharru'un wa du'aun. Artinya munajat dan doa. Itu artinya jika sholawat itu dari adami atau Bani Adam atau manusia. Jadi sholawat itu artinya beda-beda. Ada 3. Makna intinya sholawat itu adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang berbentuk seperti apa? Kalau sholawat datangnya dari Allah, artinya kasih sayangnya berupa rahmat. Dan juga kalau datangnya dari malaikat, sholawat itu maknanya istighfar atau memohon ampunan. Jika sholawat datangnya dari adami atau manusia, itu tadarru', itu munajat dan doa. Seperti itu. Jadi sholawat itu jika datang, jadi innallaha malaikatahu, Gusti Allah bersolawat kepada Nabi. Wah, maksudnya kok piye? Oh, Gusti Allah kok bersolawat kepada Nabi? Maksudnya Gusti Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Kalau terus malaikat tahu yusholluna, loh, malaikat kok bersolawat kepada Nabi? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah para malaikat itu beristighfar untuk Nabi. Seperti itu. Mohonkan maaf untuk Nabi meskipun Nabi itu maksum. Meskipun Nabi itu maksum, karena ini juga akan bermanfaat. Jika salawat datangnya dari adami, dari manusia, maknanya adalah shollallahu. Jadi manusia mendoakan dan bermunajat, mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya sholawat. Berbeda-beda, tergantung dari siapa. Itu adalah hal-hal yang penting kita ketahui. Dan sholawat ini sangat penting maknanya dalam Islam. Bahkan dikatakan bahwasanya dalam suatu riwayat, sholawat itu adalah amalan yang sangat-sangat zikir yang sangat bermanfaat dan zikir pamungkas. Soalnya, kok iso? Ini gimana? Nah, karena sholawat itu adalah salah satu zikir, yaitu dalam suatu riwayat pasti diterima. Meskipun kita riak. Jadi ada orang ketika nyebut Nabi Muhammad, sallallahu alaihi, meskipun itu kadang nyodong mau riak, nyodong mau apa, itu tetap diterima dalam suatu riwayat. Meskipun tetap ada yang mempermasalahkan riwayat tersebut. Nah, ini sangat penting. Salawat ini sangat penting. Maka dari itu, karena kepastian diterima ini, banyak orang-orang membuka dan menutup perkataannya, doanya juga dengan sholawat. Alhamdulillah, terus bersolawat, terus lagi berdoa. Gunanya untuk apa? Terus nanti juga ditutup dengan sholawat lagi. Gunanya agar yang diantara dua sholawat ini ya makbul. Soalnya sholawatnya pasti makbul. Itu. Jadi ngoten niku itu adalah rahasia dari sholawat. Nah, terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sholla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu solawat saja, Shallallahu alaihi ashron, Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat pada orang itu 10 kali." Jadi kalau misalkan kita
sholawat kepada Nabi sekali, Gusti Allah akan menurunkan 10 rahmat, 10 kali rahmat kepada kita. Wah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita butuhkan. Karena kita tidak masuk surga dengan amal-amal kita. Jadi kita jangan pernah mengira, wah aku ki salat, aku sinau, aku maca Quran iki ben mlebu swarga. Amal nang alam donya untuk masuk surga. Jangan kita pernah berpikir bahwasanya dengan amalan kita yang ibadah ini kita bisa masuk surga karena amalan kita. Bukan. Kita tidak bisa masuk surga karena amalan kita. Sangat hina sekali. Bahkan sholat kadang ada yang sholat, oh Allahu Akbar, terus ruku sujud kaya pitik ngono kae. Bahkan banyak ibadah seperti itu. Maka dari itu segala amalan kita perlu kita murojaah. Bahkan istighfar kita perlu dimurojaah. Maka dari itu segala yang kita perbuat di alam dunia dengan ibadah ini bukan untuk masuk surga karena amalan tersebut, bukan. Tapi untuk bagaimana caranya kita dengan amalan tersebut meraih rahmat dan ridho Allah. Dan kita nggak tahu ridho Allah terletak di amalan mana. Maka dari itu kita harus memperbesar peluangnya. Memperbesar peluangnya untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Dan kita masuk surga karena rahmat dan ridho Allah. Bukan karena amalan kita. Jadi ada suatu ketika cerita bahwasanya ada seseorang, orangnya alim, orangnya abid, ahli ibadah, beribadah puluhan tahun. Terus ketika itu ditanya oleh Gusti Allah, pengen masuk surga dengan amalan sendiri apa dengan rahmat? Dengan amalan sendiri apa dengan rahmat? Nah, ketika itu orangnya ngomong, saya dengan amalan sendiri sudah berpuluh-puluh tahun saya beribadah. Akhirnya karena itu Gusti Allah, ya sudah kalau kayak itu diberikan suatu setelah habis amalnya lalu dilemparkan ke neraka. Padahal sudah beribadah puluhan tahun. Tapi karena pede dan sombong dengan amalannya sendiri cukup, merasa cukup, maka orang tersebut jadi gagal masuk surga. Jadi selawat ini hal yang sangat penting untuk kita lakukan, nggih. Wonten hadisnya Apa? hadisnya tentang selawat niku. Nggih, yang mana? Selawat itu. Oh ya. Jadi ada hadisnya, nggih. Hadisnya redaksinya nanti akan kita sampaikan. Jadi hadisnya bermaknanya seperti itu. Maknanya ngaten niku. Jadi makna bil hadis seperti itu. Baik, di sini ada permasalahan penting di kitab Kasyifatus Saja. Masalatun qala Ismail Al-Hamidi fa in qila inna rahmata lin nabi hasilah fatalabuha tahsilul hasil. Syekh Ismail Al-Hamidi pernah berbicara bahasanya jika dikatakan inna ar-rahmah lin nabi hasilah. Jadi kalau nabi itu innama bu'istu rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi nabi itu sudah menjadi rahmat. Maka dari itu karena rahmatnya sudah hasil, kenapa kita meminta, kenapa kok kita harus bersolawat dan memberikan rahmat lagi? Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rahmat lagi. Jadi gunanya untuk apa? Kan wis ana rahmat. Aku ana rahmat meneh. Fal jawabu anal maqsudu bi sholatina alaihi tolabur rahmah lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu fala yazalu yataraqa fil kamalat ila ma la nihayata lahu. Nah, ini penting. Jadi maksudnya kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi itu adalah
tolabur rahmah lam takun, meminta rahmat, yang itu meminta rahmat, karena kita sholawat dari kita itu adalah doa. Doa untuk apa? Doa untuk minta rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu rahmat yang itu belum ada. Jadi Nabi ini senantiasa nopo naik terus derajatnya, karena diberikan rahmat terus, karena didoakan terus, dan rahmatnya kepada beliau naik terus. Itu seperti itu. Ini yang dimaksud Ismail Al-Hamidi. Jadi, dan masalah sholawat ini sangat penting ya, karena kita terkadang lupa dan menganggapnya biasa saja. Karena dengan sholawat ini banyak sir, banyak nopo nggih, banyak hal-hal yang itu menjadi hal-hal yang itu sangat penting. Termasuk juga kalau kita membicarakan atau ada yang bilang Sayyidina Muhammad atau Nabi Muhammad atau menyebut namanya, nah itu kita harus bersolawat. Karena ada satu hadis, man al-bakhil, ditanya siapa yang orang yang al-bakhilu. Nah, hadis yang itu siapa itu orang bakhil? Al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusolli alaih. Al-bakhilu adalah orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku. Itu adalah orang yang bakhil. Apa bakhil itu? Orang yang pelit. Orang yang itu tidak mau bersolawat kepada Nabi. Jadi bakhil itu yang seperti itu. Maka dari itu terkadang orang itu banyak orang yang ketika disebutkan nama Sayyidina Muhammad atau Nabi Muhammad, kan shollu alaihi, Allahumma sholli alaihi, sallallahu alaihi, atau apalah dengan sirah-sirah sholawat yang bermacam-macam. Jadi bersirah sholawat yang itu macam-macam gitu. Nah, ini penting. Mengapa kok orang itu kadang langsung bunga-bunga, langsung bunga-bunga, coba. Nah, itu karena bersolawat pada Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang sangat penting. Karena karena di Al-Quran diperintah untuk kita bergembira dengan rahmat Allah. Dalam Al-Quran diperintah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Jadi katakanlah dengan fadl atau keutamaan atau fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembiralah. Nah, ini maka bergembiralah. Dan rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi rahmat yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka dari itu jika ada sebutkan nama Nabi, kita harus bergembira. Menunjukkan ekspresi kegembiraan itu juga penting. Salah satunya adalah al-jahru, dengan menjaharkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi monggo, kita ada mendengar kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat kepada Nabi juga berarti sholawat kepada atau keluarganya. Karena ketika Nabi ditanya dalam makna hadis bagaimana cara bersolawat kepada Nabi, Allahumma, ketika Nabi Muhammad ketika ditanya seperti itu, hadisnya berkata kul, katakanlah, Nabi Muhammad menjawab Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Jangan dipisah. Itu adalah tentang sholawat. Nah, ini juga hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Baik, wassalamu at-tahiyyatu. Nah, salam itu adalah at-tahiyyah
At-tahiyah niku napa? Penghormatan. Karena dalam lafadznya sallallahu wasallama. Salam atau salam itu adalah tahiyah, penghormatan. Jadi Allah memberikan nopo tadi? Rahmat dan penghormatan ala Sayyidina Muhammad. Wa sayyid. Nah, sayyid ini nopo? Artinya, oh Sayyidina itu artinya apa? Sayyid itu artinya adalah man sada fi qaumihi. Atau orang yang memimpin dalam kaumnya. Itu makna yang pertama. Sayyid adalah man sada fi qaumihi, orang yang memimpin dalam kaumnya. Yang nomor dua adalah man kathuro sawadhu, orang yang banyak pengikutnya, orang yang banyak tentaranya. Nah, ini orang yang banyak pasukannya. Nah, ini adalah sayyid juga. Terus yang makna yang ketiga adalah man tafza'u ilaihi nas 'inda syada'id. Jadi orang yang menjadi tempat kembali atau rujukan bagi orang-orang ketika datang suatu masa yang sulit. Nah, itu makna yang ketiga. Makna yang keempat adalah al-halimu alladzi la yastafizzuhu ghadab. Al-halim, orang yang itu santun, alladzi la yastafizzuhu ghadab. Jadi orang yang itu tidak terpengaruh oleh kemarahan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 4 ya makna sayyid. Man sada fi qaumi, orang yang itu memimpin dalam kaumnya. Dan yang kedua adalah man katsura sawaduhu, atau banyak pasukannya. Dan yang makna yang ketiga adalah orang yang menjadi rujukan atau tempat kembali ketika terjadi hal-hal yang buruk. Nah, yang makna yang keempat adalah orang yang santun, yang tidak terpengaruhi oleh yang namanya kemarahan. Jadi tiba-tiba seneng ngamuk gitu. Nah, ini adalah makna dari sayyid, ada 4. Wa qad ijtama'at hadhihi sifat fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan telah terkumpul semua dari 4 ini kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makna dari 4 ini ada semuanya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pemimpin kaumnya, pemimpin Bani Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana sayyidu bani Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Jadi seperti itu. Saya adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin para Bani Adam. Nah, dan Nabi Muhammad melakobi atau marabi dirinya juga sayyid. Jadi kalau kita ini ngomong tentang sayyid itu orang tuntunan kata siapa? Nabi Muhammad SAW melakobi atau marabi dirinya sendiri sebagai sayyid. Jadi kalau kita menambahkan sayyidina atau sayyid seperti itu karena Nabi Muhammad juga melakobi dirinya sendiri dengan sayyid. Jadi kita ngikut ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus juga Nabi Muhammad adalah yang banyak pasukannya, banyak pengikutnya, pasukannya oke banget sampai bisa melakukan sana sini. Dan juga mantafza'a ilaihi dasyadaid, dan orang yang kita kembali kepadanya ketika terjadi suatu hal yang buruk. Nah, itu jelas di dunia ketika zaman Nabi, dan juga ketika di akhirat kelak ketika ada yang namanya Yaumul Mahsyar. Ketika itu ada hadis yang panjang sekali yang maknanya adalah ketika itu manusia karena Yaumul Mahsyar, matahari itu sejengkal, terus keringatnya kemana-mana, orang pada bingung, akhirnya minta kepada Nabi Adam. Semua manusia ketika itu datang kepada Nabi Adam meminta pertolongan supaya dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meringankan mereka keadaannya. Nabi Adam, nggak bisa, aku telah makan buah khuldi. Ya, setelah itu karena itu saya berdosa. Terus seperti itu ke Nabi Nuh, terus lain sebagainya, ke Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, bilang nggak bisa semua. Akhirnya ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dan Nabi Muhammad berdoa tadarru, sujud lama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan karena sujudnya sangat lama maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan irfa' ra'sa saltu.
Jadi angkatlah kepalamu, saltu toh, dan mintalah akan aku beri. Wasfa tu syafa, dan berilah dan mohonlah syafaat, maka akan aku beri syafaat. Nah, inilah yang namanya syafaat uzma. Dan ini adalah salah satu mengapa dipanggil Sayyid, karena Sayyid adalah orang yang itu semua orang kan kembali padanya ketika terjadi hal-hal yang buruk, ketika terjadi kesusahan. Itu adalah Sayyid. Dan juga Nabi Muhammad adalah yang halim, orang yang senantiasa jember atine. Jadi yang tidak terpengaruhi oleh kemarahan. Nabi adalah orang yang paling stabil, gak usah ngamuk seperti itu. Baik. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin. Nah, apa makna Muhammadun itu pada makna lughawinya adalah wa Muhammadun yuqalu fil asli liman katsura hamdun nasi lahu. Muhammad adalah liman katsura hamdun nasi lahu likasrati khisalil hamidah. Jadi orang-orang yang dipuji, banyak dipuji oleh orang-orang. Jadi Muhammad adalah orang yang banyak dipuji oleh orang-orang likasratil khisalihi alhamidah, karena banyak sifat-sifatnya yang terpuji. Itu adalah makna Muhammad. Wa huna, jadi dalam makna Muhammad yang ini, dalam konteks ini adalah alamun, nama ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Empat namanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khatimu. Nah, tadi kan dalam matanya wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatami. Nah, dan sini adalah khatim. Khatim atau khatam. Nah, itu ada pembahasannya. Wal khatimu bisighati ism fa'il. Jadi khatim bisighati ism fa'il. Khatim jadi fa'il, khatim. Itu al-mutammim atau al-mukammil atau penutup atau penyempurna. Khatim ini maknanya penyempurna. Fa ma'nahuna mutammim jami'il anbiya. Maknanya dalam matan ini adalah makna dari khatimin nabiyyin adalah penutup dari segala nabi. Fala tabtadi nubuwwatu nabiyyin ba'dahu, dan tidak akan ada nubuah atau nabi setelahnya. Jadi kayak gerakan seperti Ahmadiyah yang mengatakan bahasanya Mirza Ghulam Ahmad itu nabi setelah Nabi Muhammad, itu tidak benar. Dan juga ada gerakan seperti saya kemarin karena kuliah di kampus ya, kampus di Islam di Jakarta. Nah, itu banyak lulusan sana itu gelarnya aneh-aneh. Jadi ada yang gelarnya sing normal ya, oke. Nah, yang gelarnya alaihi salam, ngaku nabi, itu juga ada. Ngaku nabi, ono sing ngaku al-mahdi, Mahdi mengaku Allah, ngaku Tuhan, warna-warna. Ono sing duwe kerajaan ubur-ubur, ya ini memang agak unik ya. Jadi dipastikan bahasanya yang itu semuanya batil, salah jika ada nabi setelah Nabi Muhammad itu salah. Jika ada nabi yang itu mulai nubuahnya baru setelah Nabi Muhammad itu tidak benar. Nah, tadi kita membahas khatimun nabiyyin, tapi kalau ada yang baca khatamun nabiyyin, piye kok khatam iki? Kok ono khatam ono khatam sing bener sing ndi? Jadi wa yajuzu ayakuna bi fathi ta kama quri abi. Ai ka'alatil khatam. Jadi dan boleh juga dibaca khatam. Dibaca khatam. Khatamun nabiyyin. Nah, kenapa kok dibaca khatam itu boleh? Jadi kalau maknanya khatam adalah seperti apa ya? Penghias. Maknanya khatam itu artinya maknanya cincin. Tapi yang di khatam itu adalah cincin aslinya. Cuman maksudnya khatamun nabiyyin, cincinnya para nabi, maksudnya penghias. Penghiasnya para nabi. Karena jadi indah seperti itu. Dan pada kalimat selanjutnya adalah an-nabiyun. Nah, khatam Muhammadin khatamin nabiyyin. Nah, an-nabiyun itu siapa? Jam'un nabiyyin, jamaknya dari nabi. Nabiyun itu berarti para nabi-nabi. Jam'un nabiyyin, jadi jamaknya nabi. Wahwa, nabi itu siapa? Ini ta'rif yang sangat penting, maka dari itu kita harus mengingatnya. Insanun, hurrun, zakarun,
salimun an munafirin tab'an wa an dana'ati abin wa khona umin uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasulun. An-nabiyyun, nabi itu adalah insan. Ini adalah apa ya? Kata kunci yang sangat penting kita ketahui. Insanun, manusia. Jadi kalau ada jadi nggak ada nabi dari jin, setan apa meneh, malaikat ini nggak ada nabi. Hewan itu aja juga nggak ada nabinya. Nabinya adalah manusia. Jadi insanun, hurun, orang yang merdeka. Jadi nggak ada yang nabi itu budak. Itu nggak ada cerita nabi kok budak. Masih nabi ini orang merdeka. Zakarun, nah dan nabi ini masih cowok atau laki-laki, nggak ada nabi cewek. Makanya liaden kan ngaku nabi berarti bukan nabi. Nah nggak tahu liaden ini cowok apa cewek ya? Cewek ya. Oh ya, ya itu pokoknya kalau ada yang ngaku nabi ini cewek ini nggak benar. Salimun an munafirin tab'an. Jadi terbebas atau terhindar dari munafir. Munafir ini adalah penyakit yang itu yang gila nih lah, jijik lah, yang orang itu pasti menghindarinya. Jadi ngerono nabi kok misalkan apa namanya apa yo, raine bosok, nganune bosok, awake bosok itu enggak ada. Makanya ini hal yang penting. Wa andana ati abin, dan kehinaan dari ab, dan kehinaan ab bapak nih. Nah ini juga penting. Ini adalah masalah yang sangat penting. Jadi nggak ada nabi ini bapaknya kafir. Nggak ada nabi itu bapaknya kafir. Nabi itu nggak ada nabi yang itu bapaknya itu kafir. Ini kaidah yang sangat penting. Nabi Ibrahim ini adalah permasalahan yang sangat penting kita tahu. Jadi Dr. Syed Syekh Muhammad bin Ali Ba'at ya, dan juga ulama-ulama sebelumnya itu juga meliti bahwasanya yang dimaksud dalam kasus Nabi Ibrahim itu ab yang di situ. Jadi di Al-Quran disebutkan apa namanya? Azar, benar nggak? Azar. Nah, Azar ini dikatakan bahasa itu nabinya, bapaknya Nabi Ibrahim. Tetapi yang benar itu bukan bapaknya, tetapi pamannya. Dan yang apa namanya, bapaknya Nabi Ibrahim yang benar adalah namanya Tarah. Tarah. Kok iso kok ini Al-Quran disebut bapak lo? Ini gimana? Nah ini sangat penting. Kok Al-Quran sebut bapak? Ini berarti mengingkari nas Quran. Nah, bukan. Jadi dalam bahasa Arab penyebutan paman atau Pak Le atau Pak D itu menggunakan ab itu sangat biasa. Jadi seperti itu. Jadi sebagai hal yang majazi. Jadi bukan hakiki. Jadi seperti itu. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi jangan pernah kita mengatakan bapaknya Nabi itu kafir. Waduh repot. Jadi seperti itu. Itu sangat menyakiti hati Nabi. Nah, terus kepiye? Nabi Islam kok datangnya itu kan setelah adanya Nabi. Nah, bapaknya kan meninggal sebelum adanya Nabi. Nah, kita harus mengetahui bahasanya di situ ada al-millah al-hanifiyah. Jadi milah Ibrahim dan baqiyah syariat. Dan juga yang paling penting selain itu tidak bisa dihukumi kafir ketika Nabi belum datang. Nah, jadi dalam suatu nas Quran diartikan diriwayatkan bahwasanya dan tidaklah aku mengadab seseorang kecuali telah kita mengutus padanya Nabi. Lah, Nabi Muhammad saja belum diutus. Berarti itu namanya yang di antara kedua Nabi ini namanya adalah ahlul fatrah. Nah ini masalah. Sopo ahlul fatrah ki? Ya orang-orang yang ada ketika zaman di antara dua Nabi dan nggak ada Nabi di situ. Nah itu hujjah Allah tidak turun kepada mereka. Jadi mereka nggak dihukumi kafir. Seperti itu. Ini adalah yang dirumuskan para ulama. Ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi seperti itu. Dalam kasus Nabi Ibrahim seperti itu.
Lanjut, wahan dana wa khona umin, dan apa ya, ke khona ini adalah khianat, maksudnya adalah nanti akan dijelaskan kejahatan maksudnya kejahatan gimana nanti akan dijelaskan. Uhiya ilahi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi, dan diberikan kepadanya wahyu, diberikan kepadanya syara, dan tidak diperintahkan untuk disebarkan. Itu adalah nabi, nggak diperintah untuk disebarkan. Tetapi fa'in umirah bihi, kalau diperintah untuk disebarkan risalahnya itu, fa nabiyyun wa rasulun, maka orang itu nabi plus sekaligus rasul. Itu adalah hal yang sangat penting. Di rasul itu bedanya dengan nabi, rasul diperintah untuk menyebarkan risalahnya. Ngoten. Terus nabi bedanya apa? Ya dikai wahyu ning enggak diperintah untuk menyebarkan risalahnya. Seperti itu. Bedanya adalah seperti itu. Dan ini adalah penjelasan beberapa tentang yang pengertian dari nabi tersebut. Wal munafiru tab'an, dan penyakit yang itu membuat wong-wong itu risih, atau penyakit-penyakit yang itu orang-orang yang menghindarinya, kal juzam wal baros. Nah, juzam ini adalah apa ya, kayak penyakit lepra atau apa ya, potol-potol itulah. Wal baros itu adalah belang. Nah, itu mau sing belang-belang ngono kan. Nah, itu yang kan kalau anu kan dilihat sangat gilani kan. Jadi seperti itu. Bi khilafil humat. Nah, itu yang maksud munafir tab'an adalah orang yang seperti itu. Bi khilafil humma. Beda ceritanya jika memang mumet kan wong kan biasa, enggak dihindari orang tersebut. Wadana'atul ab, jadi dan makna wadana'atul ab dalam takrif itu tadi, makna kehinaan seorang bapak tadi khisatuhu. Jadi adalah kehinaannya kakauni hajaman. Jadi kakauni hajaman, jadi profesi yang itu dipandang rendah. Profesi yang dipandang rendah oleh orang-orang di lingkungannya, seperti hajam, seperti ahli bekam. Dulu ahli bekam itu sangat apa ya, tukang bekam itu pandangannya jelek dalam wong-wong, wah iki koyo ngene. Kalau kita koyo tukang sampah, koyo apa lah. Auzabal di sini disebutkan auzabal, tukang sampah dan lain sebagainya. Pokoknya segala profesi yang dipandang jelek itu juga tidak mungkin kalau bapaknya punya profesi yang itu dianggap jelek, dipandang buruk, itu nggak mungkin darinya itu nabi. Jadi pasti nabi itu lahir dari kalangan yang itu terhormat. Nonton niku. Wa khonal dan khianatnya ibu itu fuhsyuhu wa zinaha. Jadi nggak ada ceritanya ibunya nabi itu berzina. Rano ceritane. Ibunya nabi kok berzina iki rano. Jadi ibunya nabi itu pasti orang yang benar-benar, bapaknya benar-benar, ibunya benar-benar. Nggak ada yang ibunya nabi itu tukang zina. Ini adalah makna dari sholawat. Jadi nabi kita garis bawahi adalah insan, manusia, hur, yang itu merdeka, dakarun, yang itu laki-laki, salimun an munafirin, syarat-syarat nabi berarti ya ini. Manusia, merdeka, laki-laki, terus terbebas dari hal-hal yang itu membuat orang-orang menghindarinya. Terus terbebas dari kehinaan bapaknya, dan juga ibunya, kehinaan ibunya, kerendahan ibunya. Nah, terus diberikan wahyu. Nah, ini syarat nabi ada 7. Diberikan wahyu. Nah, kalau syarat rasul ada berapa? Ditambahi. Diberikan wahyu dan diperintah untuk menyebarkan risalah Islam tersebut. Jadi ini ada 8 syarat untuk menjadi nabi. Nah, syarat untuk kita mengidentifikasinya nabi. Nek kita syarat untuk menjadi nabi raba kalau nabi meneh. Seperti itu. Jadi ini 8 untuk mengidentifikasi siapa itu nabi dan rasul, dan 7 mengidentifikasi siapa itu nabi. Terus wal makna, jadi makna dari kalimat yang tadi telah kita baca, wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, maknanya adalah rahimallahu sayyidina Muhammadan khatama an-nabiyyin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat
kepada sinten Sayyidina atau Sayyidana Muhammadan, pada Nabi Muhammad, khataman nabiyyin, ya, penghias atau penutup para nabi, rahmatan, yang itu rahmat, makrunah, yang diiringi bitta'dim, dengan pengagungan, wahayahu, dan penghormatannya. Ini makna dari wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Jadi seperti itu. Wa qala Imam Rafi'i, dan Imam Rafi'i berkata, innal makna adzama Muhammadan fid dunya in adzama Muhammadan fid dunya. Jadi maknanya tadi kan telah dibahas, ar-rahmatan makrunatan bitta'dim, rahmat yaitu beriringan dengan pengagungan. Maksudnya pengagungan Nabi itu piye? Wah, kok sembah Nabi, oh syirik, wah gimana? Bukan. Maksudnya pengagungan ini bagaimana? Pengagungan adalah, kata Imam Rafi'i, itu adalah adzama Muhammadan fid dunya bi'ila'i dzikrih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad bi'ila'i dzikrih. Jadi senantiasa disebut namanya sampai hari ini. Wa idamati syar'ihi, dan syariatnya akan selalu ada sampai hari kiamat. Wa fil akhirah bitasfihi fi ummati, dan pengagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah bitasfihi fi ummati, dengan syafaatnya kepada umatnya. Beliau diberikan kunci, izin untuk memberikan syafaat pada umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izali matsubatih. Nah, dan menggandakan pahalanya. Jadi Allah memberikan penghormatan, pengagungan kepada Nabi Muhammad dengan menggandakan pahalanya jika beramal soleh. Wa ibda'i fadlihi lil awalin, dan menunjukkan fadlihi, kemuliaan Nabi Muhammad SAW lil awalin wal akhirin, pada orang-orang yang terdahulu dan orang yang akan datang. Bil maqamil mahmud, dengan kedudukan yang itu mulia. Wa taqdimihi ala kafatil mu'minin, dan Nabi Muhammad akan didahulukan dalam hal apa saja, termasuk dalam hal masuk surga, ala kafatil mu'min, atas segala orang-orang yang beriman. Ini qala hadhi umurun an'amallahu biha alaihi lakin laha darajat qad yaziduha Allah taala bidu'ail musallin alaihi. Jadi ini perkara-perkara yang penghormatan Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat tadi adalah perkara-perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Lakin laha darajat, dan tapi pemberian ini ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Wa qad yaziduha Allah taala bidu'ail musallin alaihi. Jadi, dan derajat ini, karena ini ada derajat-derajatnya, ini tergantung juga dan juga doa orang mukmin. Kadang kalau salawat dari orang mukmin pada Nabi adalah doa. Nah, dengan doanya ini ditambahlah derajat-derajat kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu di akhirat maupun di dunia. Jadi ini adalah al-kalam, perkataan atau pembahasan sedikit tentang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan masih tersisa sholawat kepada sholawat kepada keluarga dan sahabat semuanya, yang insya Allah akan kita bahas, dan kalimat hauqalah yang insya Allah akan kita bahas minggu depan insya Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini ada pertanyaan. Wonten pertanyaan? Monggo, entekan untuk permen. Yang rumahnya Said tadi itu, Tribun? Said itu berarti kan tadi ada 4 ya? Ya, Kriterianya. 4 maknanya, bukan kriterianya. Semua itu ada gitu ya? Oh, enggak, ini Said itu adalah, ya, itu maknanya ada 4. Maknanya ada 4. Jadi orang yang, katanya maknanya ini, kata ini orangnya ini. Orang yang disebut, orang yang memiliki jadi pimpinan itu Sayyid. Jadi kalau Mbah Santo itu Sayyidin Trasanto Ahmadi. Seperti itu gampangannya. Nah, Tidak selalu nabi maksudnya. Tidak selalu semuanya harus terkumpul, enggak. Jadi Sayyid itu sebutan untuk yang ada salah satu dari ini, atau dari mana ini. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad semuanya maknanya ada.
Ngoten. Maka dari itu, dan Nabi Muhammad bilang bahwa dirinya sendiri adalah sayyid. Maka dari itu beliau hak seperti itu. Jadi kalau neng Arab itu, neng Arab ngebut wong tua itu ya sidi, ya sayyidi seperti itu. Oh, ya sayyidi. Kalau nyebut orang tua atau ustad atau syekh itu biasanya sayyidi. Ya sayyidi, orang ya pak kan, pak. Nah, yang terus sayyidi seperti itu. Kalau kalau ibu-ibu ya sayyidati seperti itu. Nonton. Itu sangat biasa. Ada lagi, oke wong biasa we go sayyidi kok masuk Nabi Muhammad oleh go sayyid iki kepiye banget kan. Wong biasa aja seperti itu boleh, apalagi Nabi Muhammad. Nonton, ada pertanyaan lagi? Oke. Pramila mekaten, monggo kita tutup pengawasan wonten ing dalu punika sarana maos kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.